Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini dari mana saja teman-teman juga yang hari ini kuliah secara daring untuk mata kuliah derivasi yang kami hormati Profesor Dr. Hans Purwanto PhD serta Pak Dr. Heri Susat MSI. Mohon izin kami dari kelompok 3, saya Sanda Sumantri serta rekan saya Fatimah Zahra Nasiruddin akan mempresentasikan terkait relasi fuzzy spesial lainnya atau other special fuzzy relations. Nah, di sini sebelumnya kita sudah beberapa kali membahas di bagian-bagian sebelumnya tentang relasi fuzzy, kemudian relasi-relasi lain, relasi khusus, dan hari ini kita akan membahas tentang relasi fuzzy khusus yang lainnya. Di sini kenapa kita harus membahas ini, karena dalam analisis keputusan itu seringkali perlu ada pembanding alternatif. Relasi biner fuzzy itu cocok digunakan untuk merepresentasikan perbandingan pasangan antara objek yang mengarah pada teori pemodelan preferensi fuzzy. Sehingga dalam teori ini akan banyak konsep yang terkait transitivitas yang terlibat, tujuannya untuk mengkonseptualisasi berbagai struktur preferensi sehingga nanti bisa digunakan untuk studi fungsi bidang fuzzy ataupun perankingan kuantitas fuzzy. Sehingga bagian ini untuk relasi fuzzy khusus yang lainnya ini didedikasikan untuk pengenalan singkat beberapa konsep, terutama bagian negatif S transitivitas, kemudian TS semi transitivitas, sifat TS Ferrer, di mana T dan S adalah T norm dan T kunorm dari masing-masing. Untuk yang pertama tentang transitivitas negasi tegas, kemudian semi-transitivitas dan sifat Ferrer. Untuk selanjutnya, definisi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Bu Fatimah, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sanda. Mohon izin, saya hormati Bapak Heri selaku pengampu mata kuliah. Yang pertama, dalam definisi 3.1.12 di sini kita akan membahas terkait dengan transitivitas negatif, tegas, semi-transitif, dan sifat Ferrer. Ini dalam definisi ini kita akan misalkan suatu relasi R adalah suatu relasi tegas dengan beberapa konsep yang terkait dari kan ini ada 6 definisi yang terkait dalam itu. Yang pertama, R disebut relasi, R memenuhi yang komplement dari relasi mana sudah mengetahui bahwa F itu adalah relasi dari X sama dengan 1 untuk setiap X elemen X. Jadi irefleksi ini adalah kebalikan dari komplement dari X elemen X sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan R disebut komplit jika R memenuhi untuk setiap X, Y, elemen X tidak sama dengan Y, atau di mana X itu berelasi terhadap Y, atau Y-nya berelasi terhadap X. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama saya akan bahas dulu terkait dengan irrefleksif ini. Nah, jadi ada beberapa penjelasan yang mungkin tidak tercantum dalam buku berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah disebut irrefleksif. R ini disebut irrefleksif jika R memenuhi untuk setiap X elemen X yang relasi komplemennya terhadap X. Relasi irrefleksif ini berarti tidak ada elemen yang berrelasi dengan dirinya sendiri, sehingga semua elemen diagonalnya harus nol. Seperti yang kita ketahui dalam refleksif itu adalah diagonalnya adalah 1. Nah, contoh relasi irrefleksif ini menggunakan relasi lebih besar dari pada himpunan X sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, ini hanya sebuah contoh yang kami berikan. Jadi yang pertama adalah langkah yang pertama kami menggunakan definisi relasi terlebih dahulu. Kita mendefinisikan relasi X pada X sama dengan 1, 2, dan 3 dengan aturan X yang berrelasi terhadap Y jika dan hanya jika X-nya itu lebih besar daripada Y. Artinya bahwa
suatu elemen X ini berelasi dengan elemen Y jika X lebih besar daripada Y. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengatakan seperti ini, kita akan menentukan pasangan berelasinya. Kita akan mencari semua pasangan X, Y yang memenuhi X lebih besar daripada Y. Nah, kita akan lihat di sini kami mengambil ada beberapa, jadi dari X sama dengan 1, 2, 3 ini dengan relasinya lebih besar dari, kita mengambil mulai dari 1. Apakah 1 lebih besar daripada 2, 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 1, 1 lebih besar daripada 3, 2 lebih besar daripada 3, atau 3 sampai 3 lebih besar daripada 2. Nah, dari semua himpunan semua pasangan X, Y ini yang menyatakan bahwa yang memenuhi X lebih besar daripada Y, ternyata yang memenuhi itu hanya 2 itu lebih besar daripada 1, kemudian 3 lebih besar daripada 1, dan 3 lebih besar daripada 2 yang memenuhi pasangan X lebih besar daripada Y. Sehingga pasangan dalam relasi R ini adalah 2,1, 3,1, dan 3,2. Nah, selanjutnya membentuk matriks relasinya. Jadi matriks relasi dari MR ini dibentuk berdasarkan elemen dari X 1, 2, dan 3, di mana baris menunjukkan elemen pertama dan kolom menunjukkan elemen kedua pada pasangan X, Y. Nah, kita mengambil bahwa matriks relasi MR ini memiliki elemen NIJ, itu jika X-nya lebih besar dari XJ itu 1, 0 jika lainnya. Dengan asumsi bahwa X-nya lebih besar daripada X itu tidak mungkin, karena kita akan membuktikan irrefleksifnya. Maka terjadi suatu elemen yang diagonalnya 0, seperti yang sudah kita bahas di atas sebelumnya, bahwa yang mana yang memenuhi X lebih besar. Sehingga matriks relasi MR ini dari yang diagonalnya 0 ini, maka memenuhi 0, 1, 1, karena 0, 0, 1, 0, 0, 0, yang berasal dari X lebih besar daripada Y. Kemudian kita akan memeriksa dari hasil langkah-langkah ini, kita akan memeriksa irrefleksifnya. Jadi suatu relasi dikatakan irrefleksif jika tidak ada elemen yang berelasi dengan dirinya sendiri, yaitu tidak ada elemen yang bernilai 1. Seperti yang sudah ada di atas, bahwa untuk himpunan pasangan X lebih besar daripada Y itu, kita akan perhatikan bahwa ternyata diagonalnya memenuhi, bahwa diagonalnya adalah 0. Jadi tidak ada angka 1 pada diagonal utama. Maka inilah yang disebut dengan irrefleksif. Nah, selanjutnya definisi kedua. Di definisi kedua ini adalah R disebut komplit atau lengkap jika R memenuhi untuk setiap X, Y, elemen X dengan X tidak sama dengan Y. Atau bisa dikatakan bahwa X berelasi terhadap Y atau Y berelasi terhadap X. Nah, untuk memberikan contoh definisi tersebut di atas, maka kita akan mencoba untuk memberikan contoh relasi lebih besar atau lebih kecil pada matriks 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Jadi semua pasangannya ini adalah A tidak sama dengan B yang memiliki relasi satu arah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, jadi suatu relasi R pada himpunan X dikatakan lengkap atau komplit jika untuk setiap elemen yang berbeda dalam X, setidaknya salah satu saja dari pasangan X, Y atau Y, X itu ada di dalam R. Jadi secara matematis dalam relasi ini dikatakan lengkap jika untuk setiap X dan Y, X, Y elemen X ini, X-nya tidak sama dengan Y, maka X yang berasal terhadap Y atau Y yang berasal terhadap X itu
artinya bahwa ada dua elemen yang berbeda dalam himpunan pasti memiliki hubungan yang satu arah. Jadi kita akan gunakan contoh lebih besar atau lebih kecil. Jadi misalnya diberikan himpunan X sama dengan 1, 2, 3 yang dapat kita definisikan dalam relasi R sebagai X berrelasi terhadap Y jika dan hanya jika X-nya itu lebih kecil dari Y atau X-nya yang lebih besar daripada Y. Jika X-nya yang lebih kecil daripada Y ini, maka X yang berrelasi terhadap Y ini berlaku. Demikian juga, jika X-nya lebih besar daripada Y, maka X yang ini juga berlaku. X-nya berrelasi terhadap Y ini juga berlaku. Nah, kita akan lihat apakah bagaimana jika X sama dengan Y. Maka tidak ada hubungan karena tidak lebih besar atau tidak lebih kecil dari dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan lihat dalam sebuah tabel, kita akan buktikan dalam sebuah tabel untuk relasi X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, dan X, apakah ini masuk ke dalam sebuah relasi atau memenuhi dalam relasi kedua relasi ini. Yang pertama, terdapat himpunan pasangan 1,1, ternyata tidak memenuhi X-nya itu tidak, X-nya lebih kecil daripada Y, karena semua himpunan pasangan yang X-nya sama dengan Y itu tidak memenuhi. Jadi ada 1,1, ada 2,2, dan 3,3. Selanjutnya, untuk setiap himpunan pasangan yang salah satunya saja memenuhi, maka itu masuk dalam himpunan R. Jadi, makanya yang masuk dalam himpunan R itu adalah 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, atau 3,2. Salah satu dari himpunan pasangan berurut ini yang memenuhi X lebih kecil dari Y dan X lebih besar dari Y. Maka yang tidak memenuhi hanya himpunan yang X-nya sama dengan Y. Maka pasangan dalam relasi ini adalah 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, dan 3,2. Nah, kita akan lihat bagaimana membentuk matriks relasinya. Jadi dari matriks relasi ini dibentuk dengan aturan jika X-nya itu lebih kecil daripada X-Y atau X-nya lebih besar daripada X-Y. Ini sebenarnya kurang lebih sama untuk membuktikan ini termasuk dalam kategori kompleks atau tidak. Baik, kita akan lihat untuk kategori, untuk yang pertama untuk elemen MIJ-nya bernilai 1 dan jika X-nya lebih kecil daripada XB, atau X-nya lebih besar daripada XB. Jadi 0 untuk yang lainnya. Sehingga dari matriks ini kita akan lihat bahwa matriks yang berrelasi terhadap R ini yang merupakan diagonal utama itu bernilai 0. Nah, kita akan memeriksa kelengkapan dari komplit tersebut. Jadi suatu relasi disebut lengkap untuk setiap pasangan elemen yang berbeda, A tidak sama dengan B, pasti ada hubungan A berrelasi terhadap B atau B berrelasi terhadap A. Hingga matriks relasi MR menunjukkan setiap elemen A memiliki hubungan dengan B jika A-nya tidak sama dengan B. Tidak ada elemen yang tidak ada hubungan hingga relasi ini benar-benar dikatakan kompleks. Selanjutnya, untuk definisi ganti ya. Oh ya, maafkan. Lanjutkan Silakan selanjutnya untuk definisi 3, 4. Silakan. Baik. Selanjutnya untuk definisi yang ketiga, ini definisi kenapa harus kami beri contoh supaya lebih mudah memahami untuk ke depannya. Untuk definisi ketiga, relasi R ini disebut antisimetris jika R memenuhi untuk setiap X, Y elemen X tidak sama dengan Y. Kemudian jika ada relasi, Pak Sanda, tadi relasi lengkap tadi contohnya apa tadi? Untuk contoh relasi yang lengkap tadi apa? Untuk contoh relasi, oh ya, silakan Pak.
Apa? Untuk contoh relasi lengkap di sini kami mengambil sebuah himpunan relasi lebih kecil atau lebih besar dari. Selain itu bisa beri contoh lain nggak? Tidak sama dengan. Apa? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Nah, iya, tidak sama dengan itu relasi lengkap. Ya wis, terima kasih. Tidak sama dengan, ngerti ya, Bu? Ya, Prof. Tidak sama dengan. Kalau dengan diri sendiri kan nggak berrelasi. Tapi dengan tidak sama dengan pada himpunan bilangan real lah. Atau mau dibuat sedikit ya boleh. Ya, makasih. Terus silakan Pak Sanda. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk definisi yang ketiga di sini, relasi R disebut antisimetris jika R memenuhi sifat untuk setiap X, Y elemen X tidak sama dengan Y. Dan jika X berrelasi terhadap Y, maka Y akan berrelasi komplement terhadap X. Di sini sebuah relasi R pada himpunan X disebut antisimetris tadi jika memenuhi sifat yang tadi ada dua. Jika X tidak sama dengan Y dan X berrelasi terhadap Y, maka Y akan berrelasi komplement terhadap X. Nah, dari sini berrelasi komplement tuh apa dah? Relasi komplement dari X Y ke X. Oh ya, ya ini masih di relasi biasa ya? Ya, relasi biasa. Ya, nanti itu maksudnya relasi komplement itu nanti kalau mau sudah masuk ke fasi. Kan kalau di sini maksudnya relasi komplement ya tidak berrelasi gitu loh. Ya, tidak berrelasi. Ya, tapi kalau nanti kan kalau di fasi ya komplement. Ya, silakan. Jika X berrelasi dengan Y, maka Y tidak boleh berrelasi dengan X, kecuali jika X-nya sama dengan Y. Nah, contoh untuk definisi ini, relasi lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini misalkan X adalah himpunan X beranggota 1, 2, 3 dengan relasi yang digunakan adalah lebih besar sama dengan, maka 2 akan lebih besar sama dengan 1 sesuai dengan sifat antisimetris, kemudian 3 juga lebih besar sama dengan 2. 2 lebih besar sama dengan 2 diperbolehkan karena X sama dengan Y. Nah, contohnya di sini matrik relasinya, matrik R untuk himpunan X 1, 2, 3 adalah 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Di sini diagonal bernilai 1 karena X lebih dari sama dengan X untuk semua X elemen dari himpunan X. Sehingga tidak ada elemen di luar diagonal yang saling berpasangan dua arah. Secara sederhana adalah diagonalnya 1, sedangkan yang lain itu tidak komplit. Seperti di sifat yang kedua tadi, di definisi yang kedua. Kemudian untuk definisi yang keempat, R ini disebut transitif negatif atau negatively transitif jika R memenuhi setiap X, Y, Z elemen dari himpunan X, X berrelasi dengan Z, jika X berrelasi dengan Z, maka X berrelasi dengan Y atau Y berrelasi dengan Z. Jadi akan berbeda dengan sifat transitif yang sebelumnya. Sifat transitif jika A kurang dari B, B kurang dari C, maka otomatis A kurang dari C. Nah, untuk negatif transitif ini hanya salah satu saja, X relasi R atau Y yang berrelasi, X berrelasi dengan Y atau Y yang berrelasi dengan Z. Nah, berdasar definisi negatif transitif tadi, suatu relasi R pada himpunan X dikatakan negatif transitif jika berlaku aturan berikut. Untuk setiap X, Y, Z elemen dari himpunan X, jika X berrelasi dengan Z tidak benar, maka X berrelasi dengan Y atau Y dengan Z juga tidak benar. Penjelasan sederhananya, jika X tidak berrelasi dengan Z atau dianggap salah, maka paling tidak salah satu dari X relasi Y atau Y relasi Z juga salah. Jadi cukup salah satu saja. Contohnya, relasi bukan lebih besar dari. Di sini contohnya adalah relasi bukan lebih besar dari pada himpunan bilangan bulat. Misalkan ada himpunan bilangan X, ini anggotanya 1, 2, 3,
Dan kita mendefinisikan relasi R adalah sebagai relasi bukan lebih besar dari, yang artinya X berelasi dengan Y jika dan hanya jika X tidak lebih besar dari Y. Bentuk lainnya, karena ini bentuknya adalah tidak lebih besar dari, berarti bisa kita tuliskan dengan X berelasi dengan Y jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan Y. Nah, untuk langkah pertama dari contoh ini, kita yang menentukan pasangan yang memenuhi relasinya dulu. Karena ada himpunan anggotanya adalah 1, 2, 3, maka kita uji satu persatu untuk masing-masing relasinya. 1,1 maka X kurang dari sama dengan Y benar, karena 1 sama dengan 1. 1,2 benar, 1,3 benar, dan seterusnya hingga relasi yang terakhir, relasi 3,3. Sehingga himpunan relasi R yang memenuhi adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, 2,3, dan 3,3. Dari relasi yang sudah kita uji masing-masing, maka kita bisa membentuk matriks relasinya dengan syarat seperti biasanya akan bernilai 1 jika yaitu XI kurang dari sama dengan XY, dan akan bernilai 0 jika untuk nilai yang lainnya. Sehingga untuk relasi 1,1, 1,2, 1,3, 2,2, dan seterusnya ini akan bernilai 1, sementara yang lain akan bernilai 0. Nah, sehingga ini adalah bentuk matriks yang dihasilkan dari matriks dari relasi himpunan bukan lebih besar dari. Kemudian untuk langkah ketiga, memeriksa sifat negatif transitifnya di sini. Ini dikatakan jika X tidak berelasi dengan Z, maka setidaknya salah satu dari X tidak berelasi dengan Y atau Y tidak berelasi dengan Z juga benar. Jadi misalkan kita periksa X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita cek. Yang pertama, 1 berelasi dengan 3, apakah benar? Dari matriks 1 berelasi dengan 3, dari matriks ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Relasi dengan 1, 3, jika tidak benar, ternyata 1R3 ini benar. Ada di posisi bernilai 1, jadi tidak perlu kita cek. Kemudian kita periksa untuk 1 yang tidak berelasi dengan 3 untuk melihat efek negatif transitif. 1 tidak lebih besar dari 3 adalah benar. Dari kalimatnya 1 tidak lebih dari 3 adalah benar. Jadi aturan negatif transitif akan berlaku. Yang kedua, jika 1 tidak lebih dari 3, maka harus ada setidaknya 1. Syaratnya tadi, karena ini 1 dengan 3, nah berarti kan kita akan ngecek 1 terhadap 2 atau 2 terhadap 3. Dan ini salah satunya harus terpenuhi. 1 tidak lebih besar dari 2 ternyata benar. Untuk 2 tidak lebih besar dari 3 juga benar. Karena 1 lebih dari sama dengan 2 dan 2 lebih dari sama tidak lebih dari sama dengan 3 ternyata bukan hanya salah satu yang terpenuhi, tapi keduanya terpenuhi. Kondisi negatif transitif terpenuhi. Karena syaratnya hanya cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka dia sudah memenuhi kondisi negatif transitif. Tapi karena ini dua-duanya terpenuhi, maka dia pasti memenuhi kondisi negatif transitif. Sehingga kesimpulannya tidak ada pelanggaran terhadap sifat negatif transitif pada relasi ini, artinya relasi ini benar-benar negatif transitif. Untuk definisi yang kelima akan dijelaskan oleh Bu Ima. Silakan Bu Ima. Baik, terima kasih Pak Sambut. Selanjutnya kita akan mengecek untuk definisi kelima, yaitu semi transitif. Jadi R disebut semi transitif jika R memenuhi untuk setiap X1, X2, Y1, Y2 adalah elemen X. X1 berelasi terhadap Y1 dan Y1 berelasi terhadap Y2 jika X1 berelasi terhadap X2 atau X2 berelasi terhadap Y2. Nah, definisi semi transitif di sini, suatu relasi R pada himpunan X dikatakan semi transitif jika berlaku aturan yang berikut. Untuk setiap X1, X2, Y1, Y2 elemen X, X1 berelasi terhadap Y1 dan Y1 berelasi terhadap Y2, maka X1 berelasi terhadap X2 atau X2 berelasi terhadap Y2. Nah, penjelasan sederhananya,
jika X1 berrelasi terhadap Y1 dan Y1 berrelasi terhadap Y2, maka paling tidak salah satu dari X1 berrelasi terhadap X2 atau X2 berrelasi terhadap Y2 juga harus benar. Jadi salah satunya. Sifat ini tentu berbeda dengan transitif biasa. Jadi dalam semi transitif ini kita tidak perlu untuk mengecek X1-nya berrelasi terhadap Y2, tetapi cukup memastikan tidaknya satu dari dua kemungkinan relasi tersebut, yaitu X1 berrelasi terhadap X2 atau X2 berrelasi terhadap Y2. Nah, kita lihat contoh konkretnya untuk relasi dibagi habis pada bilangan bulat. Di sini, kita akan misalkan sebuah himpunan bilangan bulat, X-nya sama dengan Z, kita akan mendefinisikan R sebagai habis dibagi. Artinya, A yang berrelasi terhadap B, jika dan hanya jika A-nya membagi habis B. Yang berarti bahwa satu bilangan bulat K itu sehingga B sama dengan K dikali A. Jika relasi ini transitif biasa, maka seharusnya akan berlaku X1 berrelasi terhadap Y1 dan Y1 berrelasi terhadap Y2, itu maka X1 berrelasi terhadap Y2. Nah, kita akan misalkan untuk membuktikan untuk transitif biasa dulu. Misalkan 2 habis dibagi 4 dan 4 habis dibagi 8. Ini merupakan transitif biasa. Namun dalam semi transitif di sini, kita tidak mengharuskan bahwa 2 habis dibagi 8 atau X1 berrelasi terhadap Y2, melainkan cukup salah satu dari relasi tersebut. Nah, karena ini merupakan transitif biasa, kita akan melihat seperti apa bentuk dari semi transitif. Kita hanya perlu memastikan setidaknya satu dari dua kemungkinan. Jadi kita ambil contoh, 4 berrelasi terhadap 4 habis dibagi 6 dan 6 habis dibagi 6, atau secara sederhana 4 dibagi 6, 6 dibagi 12, 4 habis dibagi 6, kemudian 6 habis dibagi 6 itu bernilai benar. Jadi karena salah satunya bernilai benar, maka memenuhi sifat semi transitif. Kemudian selanjutnya untuk definisi sebentar, itu tadi relasinya ya itu tanda itu sebenarnya bukan dibagi habis. Kalau A tanda itu B itu A membagi B ya toh, bukan dibagi habis B. Kalau B dibagi oleh A, gitu kebalik membacanya ya. Di tanda itu artinya, misalnya contohnya di luar itu 2 membagi 4, tadi kan dibaca 2 dibagi 4, ya. Habis dibagi 4. Nah, 2 kebalik atau 4 habis dibagi 2, ya. Betul kan juga tulisannya itu bukan dibagi habis ya. Nah, jadi itu kalau itu itu 2 membagi 4, betul, bukan 2 dibagi 4 ya. 2 membagi 4 kebalik tadi ya. Terus itu juga dibetulkan tulisannya itu ya. Jadi relasinya itu bukan dibagi habis, tapi membagi. Membagi toh. Nah, membagi ini kebalik nanti ya. Nah, jadi membagi ya. Jadi ini tentu nanti Kak nanti ya diputuskan lagi ya. Oke, biar enggak terlanjur. Oke, baik, itu hanya meluruskan aja biar nanti enggak terlanjur. Oke, silakan lanjut. Terima kasih Pak Heri atas koreksinya. Selanjutnya untuk definisi ke-6 yang terkait dengan ini kan masih kris terus ya, masih yang biasa terus. Malah dure kan panjang sekali. Di buku kan sedikit ya. Terus maunya masuk fasi, kapan nanti nggak masuk fasi? Nanti maksudnya jangan-jangan nanti nggak sempat membicarakan yang relasi fasinya gimana? Fasinya nanti masuk di proposisi. Ini udah ke fasi nanti kalau diperlukan kan direkol gitu ya, bisa juga kan ya. Iya kan yang krispan yo biasa lah. Ya. Gitu. Terus mau sampai masuk
Yang fasi enggak kira-kira? Ini fasi itu. Ya. Yang Masuk fasinya aja lah ya. Ini Tapi contoh kalau yang ada. diperlukan tinggal dipanggil aja sifat yang tadi itu ya. Ini contohnya masih cukup kris. Iya, sampai kris banyak sekali, nanti waktunya habis, nggak ke fasi. Dari buku kris semua. Kan beberapa tadi sudah cukup lah, kan hafal. Nanti kan fasi ya mungkin nggak habis juga, beberapa lah. Mana fasinya? Kan 362 itu baru masuk fasi ya. Iya, masuk ke 362. Itu kalau teruskan waktunya habis nggak masuk fasi nanti. Iya, jadi nggak masuk fasi. Baik. Ya itu bagus. Baik. Untuk selanjutnya di 3.62 ini kita membahas tentang negatif S transitivitas, kemudian TS semi transitivitas serta sifat TS Ferrer. Di sini T sebagai norm dan S sebagai T kunon. Jadi di sini di bagian 362 ini ada perluasan dari sifat dasar Kripps yang kemudian didefinisikan di 3.13. Misalkan R adalah relasi fasi pada X dan TSN adalah triple de Morgan. Nah, di sini yang pertama, jika R memenuhi untuk setiap AB elemen dari X dengan A tidak sama dengan B, T dari relasi AB, RBA itu sama dengan 0. Nah, R ini, relasi ini disebut sebagai T antisimetri. Nah, kemudian untuk definisi yang kedua, jika R memenuhi untuk setiap AB elemen X, A tidak sama dengan B, untuk S, RA, B, dan RB, A sama dengan 1, maka R disebut sebagai S komplit. Nah, di sini ada yang T antisimetri, itu jika nilainya 0, relasinya disebut antisimetri. Kemudian jika S komplit, itu relasinya bernilai 1. Yang Oke, sebelum dilanjutkan, mungkin ini ada yang bertanya, saya kira yang lain. Triple de Morgan, apa sih? Yang lain tuh saya lihat wajahnya juga. Kan karena mau dipakai di situ ya, di bawahnya kan dipakai nanti ya. Nah, triple de Morgan harus tahu dulu. Dan yang tadi belum sempat disinggung. Iya, triple de Morgan-nya ada di atas. Iya, ya mungkin itu Ya, perlu itu karena dipakai. Nah, itu seperti itu, nggak apa-apa dijelaskan dulu triple de Morgan itu apa. Gitu, karena dipakai nanti kalau enggak nggak bisa langsung menjelaskan ya. Triple de Morgan-nya ada di kelompok sebelum. Sudah belum ya kelompoknya Pak? Ya, Bukur, paling ya? nggak kalau kemudian belum sempat dipresentasikan. Baik, saya buka. Tapi Anda yang mau pakai kan juga harus tahu gitu ya, karena di situ dipakai untuk mendefinisikan konsep baru ya. Nanti kalau itu enggak kan bermasalah ya. Ya. Jadi situ tadi Anda kalau enggak itu enggak direkol mengartikan apa arti T, RAB, RBA sama dengan 0. Itu definisimu tadi apa kalau nggak tahu artinya triple de Morgan itu ya. Karena dipakai T-nya. Di proposisi 319 kayaknya. 319. Kelompok berapa itu ya? Itu di Pak. Pak Rohim ya, Pak? Bukan, Pak, bukan. Enggak, di sini. Di ini nih, de Morgan ada di kelompok 4, komposisi relasi fasi yang pertama. Saya buka dulu. Kelompoknya Pak Rohim. Ya, harusnya tadi begitu mau Anda pakai itu harus direkol gitu ya. Jadi kalau di definisi Anda menggunakan itu nanti menjelaskannya gimana kalau enggak diambil gitu ya. Nah.
De Morgan ini awalnya dari jadi kalau ditanya di situ apa arti T, RAB, RBA sama dengan 0, ini dihubungkan dengan konsep triple De Morgan ya. Nah, di definisimu tadi kan itu, yang definisi yang di definisi di ya, 13 tadi ya. Nanti dipakai terus tuh ya konsep itu. Mohon izin, Sandra. Iya. Tunggu. Mana Bu? Jadi untuk relasi triple De Morgan ini kan berkaitan dengan pembahasan sebelumnya T, S dan N, di mana ketika kita berbicara T ini adalah berbicara terkait dengan minimum dari minimum dari sebuah relasi Falty ini. Jadi misalnya T AB itu adalah minimum dari nilai AB itu sendiri. Jadi kemudian sedangkan untuk S-nya itu adalah S-normnya, merupakan operasi distribusinya, yang mana S ini adalah kita berkaitan dengan maksimum dari relasi ini. Sedangkan terkait dengan N-nya ini adalah komplemen dari fase itu sendiri. Jadi yang N-nya atau komplemen dari jadi ada minimum, maksimum, dan komplemen yang berkaitan dengan relasi pasti dalam himpunan S yang menggunakan triple De Morgan. Karena nanti di sini untuk definisi ini, di sini misalnya jika R memenuhi untuk definisi pertama, untuk setiap A, B elemen X, di mana A-nya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan B, T, R, A, B, R, B, A sama dengan 0, di mana kita mengambil nilai minimum dari T, R, A, B-nya, relasi dari A, B tersebut. Maka R disebut dengan T antisimetris. Dari situ kalau TRAB RBA sama dengan 0 apa artinya? Nilai minimumnya. Loh iya minimum apa? Maksudnya apa? Kan harus bisa mengartikan yang ditulis gitu kan? Ya nilai minimumnya apa gitu ya. Saya buka. Itu kan syarat deh ya. Nah, ada contohnya nggak yang termasuk ini di bawah yang antisimetri ini disebut T antisimetri? Ada contohnya nggak, Pak Sandra? Ada contohnya nggak relasinya? Contohnya di proposisi ini. Contoh, ada nggak contoh? Contohnya langsung. Posisi itu kan sifat ya. Contoh yang konkret gitu. Mau di share screen. Oh, itu yang di berikutnya itu. Nah, saya ingin tahu kenapa Anda menghitung TRAB RBA sama dengan 0. Yang perlu dijelaskan kan itu ya. Di bawahnya itu ada di setelah
Contohnya untuk S komplit, antisimetri, S transitif. Jadi contoh, misal ini untuk R dikatakan S komplit jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen X, A tidak sama dengan B, maka ada C dari relasi AB, RAB ditambah C dari RB. Yang contoh pertama dulu, yang ini, antisimetri. Itu kan ada. Di sini kan kalau dalam konteks teori relasi fasi, ini ada suatu relasi S sama dengan ini. Jika memenuhi contoh yang tadi di bawahnya definisi, di bawahnya tadi. V, secara formal, relasi R disebut S komplit jika untuk setiap pasangan elemen A dan B yang berbeda. Jadi berlaku kan ada contoh itu, contoh yang di lebih dari sama dengan 1. Setelah proposisi. Di sini misal ada relasi pada himpunan X 1,2 dengan relasi R didefinisikan sebagai berikut untuk relasi fasinya. Untuk relasi 1,2 nilainya 0,7 misalkan. Kemudian untuk relasi 2,1 nilainya 0,4. Yang menggunakan fungsi Vx ini sama dengan X sebagai fungsi identitas, berarti dengan nilainya adalah dirinya sendiri, maka bisa evaluasi apakah S komplitnya terpenuhi, bisa dihitung, dijumlahkan keduanya, 0,7 ditambah 0,4. Karena nilainya 1,1 itu lebih dari sama dengan 1, maka disebut sebagai syarat S komplit. Demikian pula untuk contoh yang sifat T antisimetri, di sini jika dua elemen berbeda A dan B, itu dan kedua arah relasinya RAB serta RBA ada, tidak 0, maka nilai dari kedua relasi tersebut harus memenuhi kondisi tertentu. Dikatakan kalau T antisimetri Coba kembali ke tadi yang definisi, kemudian di bawah definisi itu proposisi, di bawah proposisi itu ada contoh. Yang konkret itu, kalau ini nggak konkret. Halo? Iya. Ya. Kembali ke yang tadi, definisi yang di 13. Yang tadi dibahas. Tiga 13. Contohnya biar nyambung, tadi nggak nyambung lah contoh tadi ya. Oh, ini Pak Sandanya hilang. Makanya tampilannya jadi hilang. Coba slide yang tadi disorot lagi aja. Yang definisi, kembali ke definisi 313 tadi loh. Ya. Definisi tadi yang dibahas 313. Itu halaman berapa sih tadi? Halaman 14. Halaman 14 ya tadi ya? Iya. Halaman 14. Nah, itu kan ada contoh itu ya. Mana sih? Baik. Nah, itu contohnya. Nah, itu kan
Di situ kan konkret ada contohnya ya toh. Nah, Anda tinggal menjelaskan aja di situ dari contoh itu. Ya. Baik, mohon izin terkait dengan ya, ini langsung iya Pak. Yang terkait dengan contoh relasi yang dikatakan komplit untuk setiap elemen A, B, elemen X dengan A-nya tidak sama dengan B, yang memiliki S berelasi S yang relasi A, B ini sama dengan 1, yang berarti bahwa relasi A, B harus mendekati 1 untuk setiap pasangan yang berbeda. Nah, kita akan misalkan terlebih dahulu yang memiliki himpunan X-nya sama dengan A, B, C, dan relasi fasi R pada X yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi, terdapat sebuah relasi 1, 0,9, 0,8, 0,9, 1, 0,7, 0,8, 0,7, dan 1. Nah, artinya bahwa ketika sebuah relasi AB itu sama dengan 0,9 yang cukup dekat dengan 1, karena untuk sebuah relasi AB ini yang 0,9 maka SRAB-nya adalah 1. Tadi di definisi awal T itu adalah minimum, S adalah maksimum, dan N adalah komplement. Jadi makanya dia yang 0,1 ini yang dekat dengan 1 itu adalah 1. Di sini ada untuk memeriksa dari RA ini komplit atau tidak, kita akan menggunakan sebuah alfa sebenarnya ya, yang mana namun sebelum masuk ke situ kita menjelaskan dulu terkait dengan apakah yang kedua relasi AC-nya ini 0,8 yang cukup dekat dengan 1 juga, itu adalah 1, relasi BC-nya 0,7 yang juga mendekati 1 adalah 1. Nah, karena semua pasangan elemen ini yang memiliki nilai relasi AB, relasi AC, dan relasi BC ini mendekati 1, maka dikategorikan komplit. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa apakah R alfa kat adalah komplit untuk setiap alfa elemen dalam interval 0,1 ini. Kita akan periksa bahwa beberapa nilai dalam alfa kat. Jadi untuk alfa katnya misalnya 0,7 masih dikaitkan dengan yang sebelumnya di atas. Relasi alfa kat AB-nya itu apakah 0,9 lebih besar sama dengan 0,7 dalam relasi B, A itu, sehingga dikatakan bahwa R alfa kat AB dan L alfa kat BA itu lebih besar dari alfa yang berarti komplit. Jadi karena 0,9 itu lebih besar sama dengan 0,7, maka nilai R alfa katnya itu atau alfa A, B-nya dan R B, A itu dikatakan komplit. Nah, yang kedua, untuk relasi alfa kat AC dan yaitu 0,8 lebih besar sama dengan 0,7 dengan relasi alfa kat CA-nya 0,8 lebih besar sama dengan 0,7 juga dikategorikan sebagai komplit. Demikian juga untuk relasi BC-nya ini 0,7 itu sama dengan 0,7, maka dalam relasi alfa kat C, B itu dikategorikan komplit. Ini untuk kita mengambil nilai untuk alfa kat 0,7-nya. Selanjutnya untuk relasi yang lain 0,8 dan 0,9 ada yang menarik di sini adalah terkait dengan untuk alfa kat 0,8
0,8 di sini karena 0,9 masih lebih besar dari 0,8 itu komplit, 0,8 masih sama dengan 0,8. Yang berbeda adalah di 0,7 karena 0,7 dikatakan tidak komplit karena nilai alfakatnya itu lebih kecil daripada 0,8 sehingga tidak dikategorikan tidak komplit. Demikian juga untuk nilai alfakatnya 0,9 ini dimulai dari 0,9 itu lebih besar atau sama dengan 0,8. Sementara untuk 0,8 dan 0,7 dikatakan tidak komplit karena tidak memenuhi syarat untuk alfakatnya itu lebih besar, 0,9 itu lebih besar daripada 0,7 dan 0,8. Sehingga dikatakan bahwa untuk relasi R adalah komplit ketika atau karena untuk setiap pasangan elemen A tidak sama dengan B, relasi R adalah komplit karena untuk setiap pasangan elemen A tidak sama dengan B, elemen dari X dengan nilai R relasi AB-nya cukup dekat dengan 1. Relasi R alfakat ini adalah komplit untuk beberapa nilai alfakat, tetapi tidak untuk semua alfakat, terutama untuk yang 0,8 dan 0,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi ini komplit jika dan hanya jika R alfakat adalah komplit untuk setiap elemen. Selanjutnya untuk R negatif transitif jika dan hanya jika R alfakat negatif transitif untuk semua alfakat elemen dalam interval 0,1, kita akan buktikan dalam dua arah. Yang pertama, jika relasi alfa itu refleksif untuk setiap alfakat elemen dalam interval 0,1, maka R adalah refleksif. Nah, kita akan melihat misalkan dari R alfa adalah refleksif untuk setiap alfakat elemen dalam interval 0,1, artinya bahwa setiap alfa ini dalam interval ini memiliki relasi alfa A, A sama dengan 1 untuk setiap A elemen X. Ya, kita akan menunjukkan bahwa refleksif tersebut itu yang berarti bahwa untuk setiap A elemen X itu memiliki nilai relasi A, A sama dengan 1, seperti dalam relasi refleksif biasa bahwa nilai X, X itu sama dengan 1. Karena R alfa ini A, A sama dengan 1 untuk setiap A elemen 0 dalam interval 0,1, maka R alfa, harus bernilai 1, dengan demikian dia disebut sebagai R refleksif. Selanjutnya, untuk yang ketiga, definisi ketiga itu R negatif transitif jika dan hanya jika R alfa negatif transitif untuk setiap alfa elemen 0 dalam interval 0,1, kita akan buktikan dengan dua arah. Jadi tadi yang sebelumnya adalah komplit dan transitif, sekarang kita akan membuktikan untuk negatif transitifnya. Jika R alfa refleks, jadi yang pertama untuk membuktikan hal ini dua arah, yang pertama kita akan membuktikan R alfa refleksif untuk setiap A elemen dalam interval 0,1, maka R adalah refleksif. Jadi kita akan misalkan R alfa adalah refleksif untuk setiap A elemen dalam interval 0,1, artinya bahwa kita akan memiliki R alfa A, A sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang kedua, ini karena ini memenuhi, maka kita akan buktikan yang kedua, jika R-nya adalah refleksif untuk R alfanya ini, kita akan misalkan bahwa untuk setiap A elemen X itu memiliki R A, A sama dengan 1.
sekarang kita akan melihat, menunjukkan bahwa R alfa adalah refleksif untuk setiap alfa elemen dalam interval 0,1, yang berarti bahwa untuk setiap A elemen X itu memiliki R alfa kat, R alfa A, A sama dengan 1 untuk setiap A elemen 0,1. Kita langsung saja ke contoh menyatakan bahwa misalkan kita memiliki himpunan X sama dengan A, B, C dalam relasi fasi R pada X yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, relasi ini dikatakan refleksif jika untuk setiap elemen A, elemen X, kita akan memiliki relasi R, A, A sama dengan 1. Dari matriks tersebut, terlihat bahwa R, A, A sama dengan 1, RB, B1, dan RC, C1 yang berada dalam diagonal utama, ini adalah sebuah refleksif dari definisi sebelumnya. Sekarang kita akan periksa apakah refleksi untuk setiap alfa elemen dalam interval 0,1. Untuk yang pertama, untuk alfanya untuk alfa kat 0,5 ini RA 0 A, A sama dengan 1 lebih besar sama dengan 0,5 dan RAB B-nya 1 lebih besar daripada 0,5. Demikian juga untuk relasi C,C-nya itu adalah 1 lebih besar dari 0,5. Dari pernyataan di atas, semua nilai dari A, relasi alfa A, B, C, ini semua lebih besar atau sama dengan lebih besar dari 0,5. Oleh karena itu dikatakan dia refleksif untuk alfanya 0,5. Demikian juga untuk ketika kita mengambil 0,7. Nah, semua nilai yang dari A, B, C, ini lebih besar sama dengan 0,7. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk contoh di atas ini adalah refleksif karena setiap elemen A, elemen X ini memiliki relasi A, A sama dengan 1, relasi tersebut refleksif untuk setiap A elemen dalam interval 0,1 hingga lebih besar sama dengan nilai A. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sandi. Baik, suara saya sudah masuk ya? Mohon maaf tadi mati lampu. Mati lampu gelap. Ya, terlempar jadinya. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk R semi-transitif. Nah, ini dikatakan R semi-transitif jika R alfa kat semi-transitif untuk setiap alfa di himpunan elemen bilangan tertutup 0,1. Kita buktikan dengan dua arah. Jika R alfa semi-transitif, maka R adalah semi-transitif. Di sini misalkan R alfa kat adalah semi-transitif untuk setiap alfa di elemen 0 sampai 1. Artinya jika R alfa kat AB lebih dari alfa dan R alfa kat BC juga lebih dari alfa, maka R alfa kat untuk AC juga lebih dari alfa. Menurut bahasanya sudah jelas ada kata transitif, berarti kita akan menguji untuk AB, BC, serta AC. Untuk setiap A, BC elemen X dan A ada pada elemen berurut 0 sampai 1. Dan di sini kita ingin menunjukkan bahwa R adalah semi-transitif, yang berarti bahwa jika RAB lebih dari 0 dan RBC lebih dari 0, maka RAC juga lebih dari 0 untuk setiap A, B, C elemen X. Karena R alfa kat adalah semi-transitif untuk setiap alfa elemen tertutup 0 sampai 1, maka jika RAB lebih dari 0 dan RBC lebih dari 0, kita bisa memilih nilai alfa yang cukup kecil, misalkan alfanya lebih dari 0, untuk memastikan bahwa transitivitas AC untuk R alfa kat dari AC lebih dari 0. Maka R adalah semi-transitif. Nah, demikian pula untuk arah sebaliknya. Jika R adalah semi-transitif, maka R alfa kat adalah semi-transitif untuk setiap A himpunan 0 sampai 1. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di sini
Nah, misalkan kita memiliki himpunan X dengan anggota A, B, C, dan relasi fasi R pada X dengan definisi nilai masing-masing. Di sini A adalah 1, kemudian relasi A, B adalah 0,7 dan seterusnya, hingga relasi C, C adalah 0,8. Nah, relasi R itu dikatakan semi transitif jika untuk setiap pasangan RA, B lebih dari 0, kemudian RB, C lebih dari 0, maka RA, C juga lebih dari 0. Nah, di sini bisa dikatakan dia memang semi transitif. Di sini saya ambil untuk RA, B adalah 0,7, kemudian RB, C adalah 0,6, RA, C adalah 0,5. Sehingga semuanya lebih besar dari 0. Kemudian dengan kondisi transitivitas AB, BC, dan AC di sini, karena mengarah semuanya lebih dari 0, maka memenuhi kondisi semi transitivitas. Ini lebih dari 0, relasinya juga lebih dari 0, relasinya juga lebih dari 0. Untuk pasangan lain misalnya, kita misalkan ini B ke C. Karena BA, kemudian AC, maka BC, menurut formula transitivitasnya. Jadi kita cek nilai masing-masing relasinya. RB, A adalah 0,3, RA, C adalah 0,5, RB, C juga lebih dari 0. Ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Karena semuanya lebih dari 0, maka dikatakan R adalah semi transitif. Kemudian sekarang dari relasi biasa kita akan beralih ke relasi yang alfakat untuk semi transitivitas dengan matriks yang sama di sini. Untuk alfakat 0,5 di sini karena waktunya habis, Heri, waktunya habis. Ya. Ada waktunya habis. Kata Pak Pur ya. Coba sebentar sebelum sedikit ya, yang tadi, yang definisi tadi apa tadi, yang mulai 3,6 tadi, coba tayang no. Definisi yang tadi dulu awal tadi yang ditanyakan Pak Heri tadi. 362. Definisi 313. 313. Ya. Tadi loh tayanganmu. Ini definisi 313. Itu. 3.6.2 Pak tayanganmu. Kan mulai fasi tadi. Nah, itu ya. Nah, itu definisi tadi kan itu kan ini kan digunakan ke bawah ya. Jadi ada TSN. T-nya itu disebut apa? Triple de Morgan. Lalu ya, nanti itu ada di definisi 2.7 salah yang T-nya itu konjungsi ya, salah. Iya, T norm. Terus S-nya itu juga kuali ya. Terkonjungsi dan itu hampir sama. Kan fungsi dari 0,1 kali 0,1 gitu loh. S dan T itu. Terus bedanya nanti yang T itu yang konjungsi, yang T1,X sama dengan X. Kalau yang S itu yang T0,X sama dengan X, bedanya itu. Mirip tapi beda. Ya. Terus N-nya itu negasi, ya, gitu salah ya. Ini ada di makalah. Jadi T-nya itu konjungsi, S-nya disjungsi atau T-norm, terus S-nya itu T-konom apa ya. Terus N-nya itu negasi. Terus triple-nya itu kalau memenuhi negasi S, X, Y sama dengan T negasi X negasi Y.
gitu. Jadi D-nya itu yaitu ya. Ya itu harus dilihat di depan. Ya itu tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, Prof dan Pak Heri serta rekan-rekan yang lain karena belum tuntas, bisa kita diskusikan kembali di luar kelas. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika salah konsep, maka kami akan belajar kembali. Terima kasih. Kami akhiri. Nggak apa-apa sih. Ya sudah ada nggak begitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, nanti kalau kurang puas bisa teruskan di forum diskusi ya. Di situ ada yang lainnya bertanya lagi. Ya. Saya tadi ngomong banyak ternyata internetnya putus. Ya nanti mungkin ini pengalaman ya. Kalau mau presentasi, term istilah mau dipakai itu direkol kembali gitu ya. Mesti itu akan berkaitan gitu ya. Jangan waktu presentasi baru dicari gitu. Lama. Siapkan nanti berikutnya begitu ya, diusahakan seperti itu ya. Sebelum ujian gimana Pak Heri? Tanggal 7 itu libur. Terus 14 masih presentasi lagi nggak Pak? 14 kan masih daring ya. 14. Bisa tanggal 7 diganti 8 atau tanggal 7? Oh 7. 7 kan masih. Oh yang Senin itu Pak ya? Senin ya? Ya itu kan yang lain-lainnya kan masuk itu selain Senin. Yang kuliah yang lain. Kalau mahasiswa mau ya nggak apa-apa tanggal 7. Kalau enggak ya daring kan itu Pak, kita daring gitu ya. Nah, kalau setuju tetap tanggal 7 juga nggak apa-apa. Nah, kalau nggak setuju bisa digeser terserah ini. Gimana kesepakatannya? Tetap tanggal 7. Oh, tanggal 7 aja. Daring tanggal 8 gitu bisa Pak Heri ya. Oh. Kalau tanggal 7 mau masih libur. Ini tadi yang mau sih sanggup, tanggal 7 sanggup ya tadi ya katanya. Bis. Apa teman-teman ya? Jalan enggak? Tanggal 7 jangan-jangan masih di jalan. Yang penting kan presentasi kan, kalau yang lainnya sambil di jalan apa-apa. Yang presentasi betul. Yang presentasi yang nggak boleh jalan-jalan gitu ya. Bisa, kalau saya bisa Senin atau ganti Selasanya jam rapat itu Pak Heri ya. Oh, Selasa anu halal bihalal. Iya, Selasa ada halal bihalal. Ya nggak apa-apa, Senin tetap Senin ya, tetap Senin. Yang penting nggak ada yang berkeberatan ya. Yang penting nggak ada yang berkeberatan. Kalau yang berkeberatan itu halal loh ya. Artinya memang itu pakainya gitu ya. Kalau nggak presentasi saya bisa asinkron gitu ya. Tapi kan presentasi kan harus sinkron gitu ya. Untuk yang lain bagaimana? Terutama yang presentasi ya, presentasi oke ya. Insya Allah. Kalau saya mungkin masih di jalan. Tidak apa-apa, nanti sambil tempur dengan saya dari juga. Iya. Ya wes, sementara. Itu karena jamnya sudah jam normal ya itu ya. Berarti kita masuk yang jam 1.10 kan ya. Bukan setelah hari raya. Oh iya, jam normal Pak Heri. Iya. Jam 1:10 berarti. Ya. Kan sudah lewat Rio Kupat itu ya. Tapi juga masih ada. Ya, nggak apa-apa Pak Pur, nanti kalau Pak Pur sambil terus nanti saya yang ini. Iya. Kalau sambil jalan juga nggak apa-apa. Oke, sudah turun. Terima kasih. Jadi jadwalnya tetap ya. Senin ya. Yang tanggal 7. Oke. Daripada ganti. Ada nggak Pak Heri? Kenapa? Ada UTS nggak itu? Ya, mau untuk kalau mau untuk ngukur ada juga nggak apa-apa gitu ya, untuk membedakan.
Gitu ya. Kalau enggak kan nanti nilainya kelompokan terus nanti. Ada tugas akhirnya itu, Dok. Kenapa? Ada tugas akhirnya. Yang tugas akhirnya itu pengganti UAS gitu ya nanti. Jadi UAS-nya nggak ada, UTS-nya mungkin adalah gitu ya untuk memberikan. Ya nanti kami pikirkan dengan Pak Heri. Ya. Kalau UAS kan masih, UTS kan masih minggu berikutnya lagi kan. UTS yang gampang-gampang. Iya. Oke, tenang. Cukup ya. Ya. Sampai ketemu lagi tanggal 7 gitu. Oke, makasih Pak Heri. Oke, terima kasih. Semuanya selamat berlibur, selamat berhari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar ya. Pak Heri.